Selamat pagi, selamat siang dan malam di wilayahnya masing-masing. Kita teruskan dengan Injil Matius bab 13 dengan judul perikop perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan." Demikianlah sabda Tuhan. Yesus selalu menggunakan perumpamaan ketika berbicara kepada orang banyak, karena orang banyak itu tidak diberi anugerah untuk bisa ngerti rahasia kerajaan surga. Tetapi kepada murid-muridnya diberikan pengertian. Jadi murid-muridnya mendapatkan anugerah khusus untuk bisa ngerti, untuk bisa paham mengenai kerajaan surga yang adalah Yesusnya sebagai Raja. Yesus adalah Raja dari kerajaan surga. Yesus mengatakan, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jikalau kerajaanku dari dunia ini, maka hamba-hambaku sudah akan datang untuk menolong aku, untuk membebaskan aku. Tapi kerajaanku bukan dari dunia ini." Jadi Yesus memang Raja, tetapi Raja di surga. Raja di surga itu kita sebutnya sebagai Tuhan, God. Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Di dunia ini Yesus bukan Tuhan. Misalnya saja presiden kita, presiden Indonesia, pergi ke Amerika. Apakah di Amerika dia sebagai presiden? Iya dan tidak. Sebagai presiden Indonesia, iya. Jadi presiden Indonesia pergi mengunjungi Amerika Serikat. Setibanya di Amerika Serikat, presiden itu bukan lagi presiden, ya, tamu negara. Tapi dia bukan presiden Amerika, dia tetap presiden Indonesia. Jadi iya dan tidak. Yesus adalah Raja surga. Yesus adalah Tuhan. Bagi kita adalah Tuhan. Tapi Yesus juga adalah manusia, seperti kita semua ini. Jadi boleh disebut Tuhan, boleh disebut manusia, boleh disebut nabi, boleh disebut guru, tapi semuanya itu adalah identitas yang benar. Yesus adalah anak tukang kayu, benar. Yesus adalah Tuhan, benar. Karena Yesus memang datang dari kerajaan surga, dan dia adalah Raja kerajaan surga. Jadi Yesus memang Tuhan, Tuhan yang jadi manusia. Ngerti ya? Paham? Saya berikan perumpamaan juga itu tadi mengenai seorang presiden Indonesia yang berkunjung ke Amerika. Sampai di Amerika, dia bukan presiden Amerika. Dia tetap presiden Indonesia. Tapi dia juga adalah presiden. Di Amerika dia itu bukan siapa-siapa, bukan presiden orang Amerika. Tapi dia adalah presiden Indonesia. Demikian juga Yesus. Yesus adalah Raja surga. Di dunia ini, di Yerusalem, Yesus bukan Raja surga, bukan Raja dunia, tapi dia tetap Raja surga. Nanti kita kalau udah mati kan kemana kita pergi? Kita pergi ke entah di surga atau di neraka. Dan hakimnya adalah Yesus. Yesus ini. Kita akan ketemu Yesus. Kita akan diadili oleh Yesus. Di sana nggak ada tempat lain lagi. Di sana tidak ada negara Indonesia. Adanya cuman surga dan neraka. Masih mendingan di tengah-tengah. Di tengah-tengah itu namanya dibersihkan api penyucian. Yang di api penyucian itu masih bisa naik ke surga ya. Tapi kalau di neraka ya sudah, goodbye.
yang berkuasa melemparkan kita ke surga atau melemparkan ke neraka, maksudnya yang berkuasa untuk memperbolehkan kita masuk ke surga atau melemparkan kita ke neraka, siapa? Ya Yesus, ya Tuhan Yesus. Karena Yesus adalah Raja kerajaan surga. Lihat itu, semuanya telah diserahkan kepadaku oleh Bapa. Artinya ya Bapa itu kan sama dengan Yesus. Maksudnya ya Yesus itu menjadi Bapa, atau sama atau setaraf dengan Bapa. Bentuknya memang lain. Memang susah ngerti kalau otaknya pakai otak manusia. Jadi kita harus paham dengan otak rohani. Jadi kita harus dilahirkan kembali supaya ngerti. Jangan telat. Kalau telat, sayang sekali. Jiwa Anda adalah kekekalan, kekal. Di dunia paling umurnya berapa puluh tahun. Masih bagus bisa sampai beberapa ratus tahun. Tapi nanti di surga tuh kekal. Jadi lebih baik pilih Yesus supaya nanti di dunia nanti sana itu kita bisa diperbolehkan masuk ke kerajaannya, kerajaan surga. Yang mempunyai siapa? Yesus ini. Nggak ada yang lain lah, nggak ada yang lain. Kerajaan surga itu di Yesus umpamakan sebagai ragi yang membuat kamir, yang bisa mengembang, yang bisa mengolah, yang bisa menjadikan sebuah roti itu jadi empuk, enak. Demikian juga kerajaan surga itu ibarat biji sesawi yang awalnya kecil, seperti Yesus yang awalnya adalah hanya seorang bayi mungil lahir di hari raya Natal, lalu tumbuh besar akhirnya menjadi Yesus ini yang berkuasa penuh. Waktu masih menjadi bayi, Yesus tidak berkuasa apa-apa ya, bahkan lemah, tidak bisa menolong siapa-siapa, bahkan perlu ditolong. Seperti ini perumpamaan biji sesawi. Biji sesawi ini adalah Yesus ketika masih biji, masih benih dari Roh Kudus, lalu tumbuh, berkembang, dan memiliki kuasa, sehingga pohon menjadi pohon besar yang bisa menampung yang bisa dihinggapi burung-burung yang hinggap, yang bernaung, jadikannya tempat tinggal. Itulah Yesus. Yesus adalah tempat tinggal kita. Yesus adalah tempat kita berlindung. Mari kita datang kepada Yesus. Bagi yang belum bisa percaya, berdoalah kepada Yesus supaya Anda dianugerahkan. Bagi yang tidak mau percaya, saya tidak bisa menolong Anda, dan Anda pun tidak bisa ditolong. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari Injil Matius. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.